warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih dipertemukan di acara Kebun Salim Nasional Televisi bersama Pak Ustadz Abdul Rauf. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Hari ini kita tidak cuma berdua Pak Ustadz, telah hadir ibu-ibu majelis dari Miftahul Jannah. Silahkan disapa terlebih dahulu Pak Ustadz. Muslimin, halo. Muslimat, halo. NTV, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, majelis taklim Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita masih diberikan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka acara Qalbun Salim di NTV, Nasional Televisi. Semoga iman dan Islam ini tetap kita bawa nanti sampai meninggal dunia. Amin. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini takdir Allah kita dipertemukan di masjid yang tercinta ini. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi bagi kita untuk memperdalam keilmuan kita, menambah wawasan kita. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur insya Allah dan pasti Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan itu sebagaimana firman beliau, firman Allah Subhanahu wa taala, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Apabila engkau bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmatku. Sebaliknya, apabila engkau kufur kepada nikmatku, maka azab Allah pedih. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini masuk pada bulan Rajab. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Rajaba syahrullah." Rajab itu adalah bulannya Allah. Maka bulan Rajab itu adalah bulan yang penuh kemuliaan-kemuliaan. Di antaranya kemuliaan bulan Rajab adalah peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan? Apa itu Isra Mi'raj? Dan mengapa Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala di Isra Mi'rajkan? Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Isra Mi'raj itu terdiri dari dua kata, Bu. Dua kata, Pak. Jadi ada Isra dan Mi'raj. Makanya disebut kalau ada banner pengajian pasti peringatan Isra wal Mi'raj. Karena waw di situ artinya dan, Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan pada malam hari Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj itu perjalanan malam Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Jadi Isra dan Mi'raj itu intinya perjalanan malam. Paham ya Bu? Jadi perjalanan malam.
Tapi tidak bisa disamakan semua perjalanan malam itu Isra. Nanti jenengan ketemu sama teman sampean mau kemana? Saya mau Isra. Niku namanya low food. Jadi Isra wal Mi'raj ini istilah yang khusus untuk peristiwa yang begitu luar biasa. Para bapak kaum muslimin, para ibu kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan? Karena yang pertama latar belakangnya, ketika itu Nabi Muhammad mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa. Peristiwanya apa? Peristiwanya pertama, Nabi Muhammad ditinggal oleh istri tercintanya. Siapa beliau? Siti Khadijatul Kubra. Beliau yang berjuang mulai dari nol Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad ketika menikah dengan Siti Khadijah itu Bu. Siti Khadijah niku Pak, seorang bangsawan. Cara nang kene niku seorang putri lah, bangsawan, terkenal. Beliau menikah dengan Nabi Muhammad. Kemudian setelah menikah dengan Nabi Muhammad, di samping beliau ini bangsawan, beliau orang kaya Pak. Orang kaya Bu, wong sugih, konglomerat. Jadi beliau terkenal konglomerat. Tetapi karena berjuang dengan Rasulullah, kemudian beliau hartanya itu habis Bu. Hartanya itu habis Pak. Karena untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah, berjuang menegakkan agama Islam, sampai hartanya Khadijah yang begitu banyak. Kadung sakniki kalau sekarang ini mungkin miliaran lah atau triliunan, itu habis. Untuk apa? Untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Rela Nabi Muhammad, rela. Rela Siti Khadijah, rela. Ridho Siti Khadijah, ridho Bu. Bahkan ada peristiwa gini Bu. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang dari dakwah. Kemudian beliau itu tidur di pangkuan Siti Khadijah. Lama-lama Siti Khadijah itu menangis. Dan tetesan air mata Siti Khadijah itu sampai ke pipi Nabi Muhammad. Tes. Nabi Muhammad kaget. Wahai sayangku. Ngoten nggih Bu nggih. Kalau ke istrinya bapak-bapak bilang sayangku. Apa gitu Pak? Pret. Bu, akhirnya Nabi Muhammad tanya, wahai Siti Khadijah, wahai sayangku, apakah engkau menyesal menikah dengan saya? Engkau adalah seorang bangsawan yang dihormati oleh seluruh orang Mekah. Bahkan seluruh jazirah Arab kenal sampean. Apakah engkau menyesal dulu sampean kaya, harta miliaran, bahkan triliunan, sekarang habis tidak punya apa-apa? Apakah jenengan menyesal menikah dengan saya? Apakah jenengan menyesal berjuang dengan saya? Apa kata Siti Khadijah? Boten Mas. Enggak Mas. Saya tidak pernah menyesal nikah dengan sampean. Saya tidak pernah menyesal berjuang dengan Anda. Biarkan harta saya habis. Gelang saya jual. Kalung saya jual. Anting-anting saya jual. Apapun saya jual demi perjuangan dengan jenengan. Andai kata kurang harta saya, diri saya, kalau kekurangan dibuat untuk jembatan, untuk menyeberangi lautan, untuk dakwah jenengan, saya rela Mas. Saya rela. Nabi Muhammad SAW itu Khadijah, istri Rasulullah, rela berkorban. Entah Khadijah Suberwadung. Saya ini pengalaman Bu. Apa pengalamannya? Karena seorang istri itu perangkap bendahara di rumah. Kalau ada sumbangan masjid, sumbangan pengajian, seorang suami tidak berani mengeluarkan uang tanpa izin seorang istri. Maka suami kalau kedatangan panitia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa Dek? Sumbangan masjid. Sebentar, saya mau tanya kepada istri saya. Apakah
Ibu arek-arek iku ngidini kok nyumbang. Itu masih minta izin. Kenapa? Karena memang harus begitu. Tetapi Siti Khadijah ini, Bu, ini adalah patut dicontoh oleh ibu-ibu sekalian. Beliau rela uangnya habis, beliau rela uangnya tidak ada, sampai dirinya sendiri mau dikorbankan, rela untuk perjuangan agama Islam. Muslimat-muslimat Sumber Wadung, semangatnya Siti Khadijah harus diterapkan. Oke. Iya, Bu, jangan eman kalau untuk perjuangan. Perjuangan NU, perjuangan organisasi, perjuangan masjid, insya Allah kalau jenengan mengaku umatnya Rasulullah SAW dan ingin meniru Siti Khadijah, maka Anda tidak boleh terlalu eman untuk mengeluarkan harta benda Anda untuk perjuangan. Baiklah para bapak dan ibu sekalian, muslimin dan muslimat. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Kebun Salem Nasional Televisi. Tentunya kita akan kembali setelah jeda pariwara yang satu ini. Ya pemirsa, masih di acara Kebun Salem Nasional Televisi. Baik Pak Ustadz, mari kita lanjut penjelasan tema kita hari ini. Muslimin, muslimat, NTV. Alhamdulillah. Para kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu, kita lanjutkan lagi kajian kita. Orang yang beliau cintai meninggal dunia, Siti Khadijah. Belum selesai kesedihan beliau, disusul oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib kemudian juga meninggal dunia. Maka tahun itu dinamakan dan diistilahkan oleh ahli sejarah, oleh umat ketika itu dinamakan dengan Amul Huzni. Am itu tahun, Huzni itu kesusahan. Amul Huzni tahun kesusahan. Makanya Nabi Muhammad ketika itu, Bu, tidak ada tahun Hijriah buat nenten, belum ada. Tahun Masehi tidak digunakan. Maka tahun itu disandarkan kepada peristiwanya. Contoh tadi itu, ketika tahun kesedihan, maka dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kalau tahun kebanjiran, Amul Faidhon, tahun kebanjiran. Makanya jenengan pasti pernah dengar Nate Mireng bahwa Nabi Muhammad itu lahirnya itu pada tahun gajah, atau dalam bahasa Arabnya Amul Fil, tahun gajah. Kenapa aku dinamakan tahun gajah? Karena ketika itu ada penyerangan Raja Abraha dari Syam menyerang Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah, maka dinamakan Amul Fil atau tahun gajah. Sebab apa? Yang menyerang Mekah itu gajah. Munggone yang menyerang Ka'bah niku garangan, maka akan dinamakan tahun garangan. Nggih. Karena tahunnya tahun gajah, yang menyerang gajah. Yang menyerang garangan mungkin. Tahun apa Nabi Muhammad lahir? Tahun garangan. Nah, maka orang Mekah zaman dulu itu menggunakan istilah-istilah peristiwa itu disandarkan kepada tahun. Amul Huzni, tahun kesusahan. Amul Faidhon, tahun kebanjiran. Amul Fil, tahun gajah. Nabi Muhammad susah. Nabi Muhammad ingin liburan. Kemana? Ke Taif. Banyak saudaranya di sana. Mau dakwah ke sana. Ternyata sampai di sana, bukan tola al-badru alaina min saniyatil wada. Bukan itu yang didapatkan. Bukan sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Bukan itu yang didapatkan. Tetapi yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah hantaman batu, pukulan tangan, sehingga Nabi Muhammad itu berdarah dahinya, sampai Nabi Muhammad jubah yang putih itu berganti warnanya jadi merah.
Malaikat marah. Apa marahnya malaikat? Muhammad, apakah orang Taif ini akan saya hancurkan? Apakah orang Taif ini akan saya musnahkan? Biar mati semuanya. Gunung ini akan aku lempar, aku balikkan. Biar orang-orang di Taif ini mati. Meninggal dunia semuanya. Nabi Muhammad adalah seorang yang rahmah dan rohim. Tidak mau Nabi Muhammad bu, buatan purun pak. Padahal wis diantem watu derek diserawat. Napa diserawat niku? Ya wis dibentuk. Nggih, jare wong Jawa, wong Osing dibentuk derek. Dibalang. Kalau kita bahasa Indonesianya dilempar pakai batu, Bu. Nabi Muhammad enggak marah. Mboten ngamuk. Coba kula. Aja maning dibentuk, dirawat nih kok. Dilokaken mamane. Ustaz cemeng, mamane gitu. Ya pastilah marah saya. Kurang ajar, Ustaz dilokno cemeng. Kan begitu pasti. Apalagi dilempar batu. Pastilah marah. Nabi Muhammad tidak. Jangan malaikat. Jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa aku ini utusanmu. Biar jangan dihapuskan, jangan dimusnahkan mereka, jangan diwafatkan mereka semua. Barangkali mbahnya tidak mau masuk Islam, ayahnya tidak mau masuk Islam, tapi besok dari anak, cucu, turunannya mereka akan masuk Islam. Ternyata betul. Sekarang di Taif itu Pak, Bu, tidak ada yang tidak Islam. Semuanya agamanya Islam berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad kemudian diberikan hadiah oleh Allah di Isra Mi'rajkan. Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bu, Pak, zaman dulu itu kendaraan yang paling canggih itu hanya unta. Unta itu hanya berjalan klutak-klutuk dari Mekah sampai ke Palestina memakan waktu 1 bulan. Belum ke Sidratil Muntaha, menembus langit 7, Bu. Berapa juta kilometer ke sana itu. Kalau akal tidak nutut. Logika kita tidak nutut, Bu. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu bukan peristiwa logika, tapi Isra Mi'raj adalah peristiwa iman. Peristiwa iman. Peristiwa iman. Karena tidak masuk akal Nabi Muhammad berangkat dari Mekah ke Palestina, dari Palestina sampai ke Sidratil Muntaha, itu nggak sampai semalam. Berangkat, mari Isya, habis Isya, datang itu pas sholawatan nih Pak. Sholatu wassalamu alaik. Nabi Muhammad sudah di rumah. Diceritakan kepada orang kafir, kepada orang Islam. Orang kafir tambah nemen kafire. Orang Islam yang imannya lemah murtad keluar dari Islam. Apa kata orang kafir? Nabi Muhammad gedabrus. Muhammad cerpak. Bahasa Inggris niki Bu nggih. Cerpak niku bahasa Inggris. Carpak. Bahasa Inggris niki. Hati-hati sampean. Nabi Muhammad bohong. Coba Muhammad, kau angkat kaki kamu. 1. Kau angkat kedua-duanya. Dia keteblok Nabi Muhammad. Jatuh Nabi Muhammad. Wah, akhirnya mereka tidak percaya. Muhammad gila, Muhammad serepet, Muhammad miring uteknya. Dijelek-jelekkan, dicaci maki Nabi Muhammad. Kenapa? Memang tidak percaya. Wong ini bukan peristiwa logis. Tetapi kalau kita melihat ayatnya, Bu. Ayatnya kan ngeten. Teng surat Al-Isra ayat 1 niku. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah alladzi asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi kepada hambanya lailan pada waktu malam. Di situ ada kata-kata asro. Asro ini ku artinya Pak, artinya Bu, memperjalankan.
Bahasa Inggrisnya ngelakokaken. Oke. Jadi berarti apa artinya? Nabi Muhammad tidak berangkat sendiri, tapi Nabi Muhammad diberangkatkan. Nabi Muhammad tidak berjalan sendiri, tapi Nabi Muhammad diperjalankan. Siapa yang memperjalankan Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ojo Allah pun, Pak. Sekarang kita buat perumpamaan. Purun nggih. Purun nggih. Ini perumpamaan. Saya mau tanya kepada jenengan, ada semut sumber wadung mau pergi ke Jember, kira-kira berapa hari? Saya mau tanya ke jenengan. Ojo sampean. Berapa hari coba? Ayo. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bisa nggak nyampe. Nggih, coba semut sumber wadung keluar dari masjid. Tek, sampai di jalan raya, tiba-tiba mendung. Mendung, petir, geluduk. Mau berangkat kembali semutnya kasep diantem banyu udan kecebur selokan reko. Kentir alias Kelly. Hanyut ke sungai, ndak nyampe ke Jember, malah sampai ke sungai. Tolong. Semut ndak nyampe ke Jember, Jarek. Kenapa? Karena dia berangkat sendiri. Sekarang dibalik. Saya rumahnya Rego Jambi. Ada semut mau ke Surabaya. Kalau logika nggak nyampe. Nggak nyampe, Bu. Nggak kira nyampe semut ini. Tetapi saya mau berangkat jam 7 pagi, saya sarapan. Saya taruh songkok saya, semut niki mlebet teng ketuhu lho, Derek. Di songkok saya. Melebu. Kemudian saya pakailah songkok itu. Saya pamit kepada istri saya. Sayangku, ya sayangku. Saya mau berangkat. Salaman cipika-cipiki, Bu. Kan istri sendiri. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Istri sendiri. Ojo bojone tonggo, Pak. Paham juga. Dikerutuk. Maka hadirin sekalian, semut tadi itu naik ke songkok saya pamit mau ke Surabaya. Sebelum sampai ke Surabaya, kita akan jumpa kembali dan saya kembalikan ke presenter. Monggo. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara yang satu ini. Kita kembali lagi di acara Kolbun Salim. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Mas. Muslimin, Muslimat, NTV. Luar biasa. Majelis Talim Miftahul Jannah memang oke. Para bapak dan ibu sekalian, melanjutkan kajian yang tadi. Setelah semut itu masuk ke topi saya, ke songkok saya, kemudian saya berangkatlah ke Surabaya. Kira-kira berapa hari semut itu nyampe ke Surabaya? Kan tergantung saya. Nggih. Kita hitung, namanya saya naik bis. Naik bis dari Rogo Jambi ke Surabaya, itu kira-kira berapa jam, Bu? 7-8 jam, nggih. Maka semut itu, karena ikut saya, nyampe di Surabaya. Saya berangkat jam 7, kira-kira jam 1 atau jam 2 sampai di sana. Saya sholat di musola, di terminal Bungur AC. Setelah sholat, saya makan di warung soto. Sampai di warung soto, songkok saya taruh, semut Banyuwangi, semut Rogo Jambi keluar dari songkok saya. Ada sampai ke bawah, di bawah ketemu semut Surabaya. Semut Surabaya mengatakan, dari mana sampean? Kok orang asing sampean di sini? Semut asing sampean. Tidak pernah ketemu sama sampean.
Semut Banyuwangi ngomong begini, saya semut Banyuwangi, isun lare using. Loh, jam berapa sampai berangkat? Berapa hari ke sini? Berapa bulan ke sini sampai di Surabaya? Semut Banyuwangi mengatakan, tidak sampai berhari-hari, tidak sampai berbulan-bulan. Pasti semut Surabaya langsung ngomong, tidak masuk akal, tidak logis. Oh, sampean nggak paham. Karena saya ini tidak berangkat sendiri. Saya berangkat itu diberangkatkan oleh wong sing brengosen iki lho. Sing rambutnya putih, oh ikut ah, iya. Langsung semut Surabaya akan mengatakan begini, oh iya, nek ngono bener, polai sampean ndak melaku dewe, sampean nggak berjalan sendiri, tapi dijalankan oleh orang lain, oleh orang itu, maka hal begitu masuk akal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau Isra Mi'raj itu dilogikakan, itu hanya kecil aja Pak, Bu, hanya contoh kecil. Tapi itu tidak penting lah. Kenapa tidak penting? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu sesungguhnya peristiwa iman. Orang banyak yang berdebat, Nabi Muhammad berangkat dengan ruhnya saja atau dengan jasadnya. Atau yang kedua, ruh dan jasad sama-sama berangkat. Atau ada yang mengatakan Nabi Muhammad hanya mimpi. Kalau itu diperdebatkan, tidak selesai-selesai. Maka selesai dengan kita mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa iman. Tadi saya umpamakan semut yang kebanjiran sampai gentir, atau semut yang berangkat ke Surabaya yang gak berhari-hari, itu hanya untuk memudahkan kita bahwa sesuatu yang sekarang, zaman sekarang ini, zaman milenial, semuanya serba teknologi, harus kita bisa menjelaskan secara logika kalau itu bisa dijelaskan. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Yang paling penting lagi apa? Isra Mi'raj itu sebuah perjalanan panjang. Banyak cerita-cerita hikmah, banyak kisah-kisah hikmah. Kalau kita ceritakan di waktu yang sempit, tidak nutut Pak, tidak nutut Bu. Belum ketemu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, terus belum Nabi Muhammad ke surga, Nabi Muhammad ke neraka. Di surga nemui apa saja, di neraka nemuin apa saja. Itu kalau kita terangkan tidak selesai. Maka yang paling penting apa? Yang paling penting Isra wal Mi'raj, hikmah yang paling besar adalah perintah sholat 5 waktu. Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad keluar angkasa menjemput sholat. Sholat yang fardu bagi umat Islam 5 kali dalam sehari semalam. Sholat yang fardu bagi umat Islam 5 kali dalam sehari semalam. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Biolanya Bu, biar rame. Apa intinya? Nabi Muhammad mendapat perintah sholat. Perintah sholat adalah perintah yang sangat istimewa. Contoh ngeten Pak, contoh begini Bu. Nabi Muhammad diperintahkan untuk zakat, malaikat Jibril turun dari atas menemui Nabi Muhammad. Muhammad kayak perintah zakat. Perintah puasa, malaikat Jibril turun, Muhammad perintah puasa. Perintah haji, malaikat Jibril turun, Muhammad kayak perintah haji. Tapi khusus perintah sholat, Nabi Muhammad atau malaikat Jibril tidak turun ke Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah. Kenapa? Karena sholat ini memang perintah yang sangat penting bagi umat Islam seluruh dunia. Dipanggil Nabi Muhammad untuk menjemput sholat. Maka para bapak dan ibu sekalian, serepot apapun kita, sesibuk apapun kita, jangan pernah meninggalkan sholat. Bu, Pak, kita ini bersyukur sudah menjadi orang-orang yang beriman. Gini, Badan?
Kita bersyukur Pak, dipilih oleh Allah, diistimewakan oleh Allah untuk dipilih menjadi orang Islam. Kadang-kadang tiang ngomong ngeten Bu, Riko untung sugih Riko. Riko untung anaknya sampean sukses jadi tentara, jadi polisi, pegawai negeri, kepala sekolah. Riko untung Riko. Nggak sadar orang itu. Itu bukan untung yang benar, tapi yang benar-benar untung adalah ketika kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang beriman dan Islam. Itulah keuntungan yang besar. Tapi orang-orang nggak sadar. Diwai dunya, diweni kesugihan, maka itu katanya yang untung. Tapi sampean untung, apa yang paling beruntung? Isun mian sing sugih, biar saya nggak kaya, tetapi saya diberi Allah iman dan Islam. Bapak Ibu sekalian, sumber wadung niki, saya mau tanya ke sampean, sumber wadung ambil Mekah pirang kilo, Pak? Kita ngukur loh sampean nggih. 10 kilo. Kita nggak bisa ngukur Mekah sama sumber wadung ini jauh Pak. Betul apa tidak? Kenapa orang sumber wadung kayak jenengan sama saya ini dipilih oleh Allah yang jauh dari Mekah, yang jauh dari Madinah, yang jauh dari pusat Islam diturunkan, dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang beragama Islam dan iman. Ini syukur yang luar biasa. Yang kedua, jarak kita dengan Nabi Muhammad waktunya berapa tahun Pak? 1500 tahun. Kita jauh dari Nabi Muhammad. Kita jauh dari Mekah. Kita bukan ponakannya Nabi Muhammad. Gini badan? Enggak Pak. Kita enggak kerabatnya Nabi Muhammad. Tapi kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang iman dan Islam. Waduh luar biasa pun Bu niki Bu. Ada kerabatnya Nabi Muhammad. Namanya Abu Lahab. Namanya Abu Jahal. Itu masih pamannya Nabi. Meskipun pamannya Nabi, saudaranya Nabi, tapi nggak dipilih oleh Allah untuk iman dan Islam. Kalau kalian jenengan ponakan, buat dengan misanan, buat dengan Nabi Muhammad, tapi sampean iman dan Islam. Lah, kita jaga iman kita Pak. Kita jaga iman kita Bu. Dengan apa? Di antaranya adalah dengan kita terus menerus melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa itu penting? Nabi Muhammad SAW mengatakan, farkuma bainana wa bainahum as-sholah. Wa man tarakaha amdan faqad kafara. Bahwa pembeda antara orang beriman kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafara, maka sungguh telah dia kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Maka derek para bapak, para ibu, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Maka ngeten derek, sampai teng fikih niku, di fikih itu kalau kita bepergian, ini saking pentingnya sholat, kita bepergian, kita lelah, kita payah, Islam melalui fikih memberikan jalan. Apa? Bisa dijamak, bisa dikosor. Yang dikosor Bu, tapi awas niki, ojo salah paham, dikosor itu diparuh. Yang 4 menjadi 2, itu namanya dikosor. Cuman kosor ini hanya untuk yang 4 rakaat saja. Yang 3 rakaat bagaimana Pak Raub? Tetap 3 rakaat, jangan dikosor. Yang 2 rakaat subuh juga jangan dikosor. Kadung dikosor loro dadi siji. Sampai subuh-subuh menyenang Surabaya, dari Probolinggo mampir di Masjid Reces, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sarokat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Konco takon, kok mau sarokat? Dikosor goblok. Jarang takon di rohang goblok. Subuh jangan dikosor bos. Kita bayangkan coba kalau maghrib dikosor Bu, Pak. Siji setengah nih kawan. Coba berhenti di mana itu nanti kita? Oleh sak rakaat, yang rakaat kedua sampai nang ruku, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Konco takon, kok mari siji setengah. Dikosor. Hanya 4 saja yang dikosor. Itu kemudahan-kemudahan dari agama Islam. Pun orang sehat harus sholat.
Bahkan orang sakit harus sholat. Bahkan dalam Islam itu ada yang namanya sholatul khauf. Apa itu sholatul khauf? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jenengan nate semerap mboten. Apa itu sholatul khauf? Nate Bu? Mboten nggih? Ingin tahu, saya kembalikan dulu kepada Mbak yang cantik ini. Baik Ustadz, terima kasih. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan acara Kolbun Salim. Kita akan kembali setelah pariwara yang satu ini. Kita kembali lagi di acara Kolbun Salim. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Pak Ustadz. Muslimin, Muslimat, NTV. Majelis Taklim Miftahul Jannah memang Hadirin para bapak, para ibu, muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Imamuddin yang dimuliakan oleh Allah. Apa itu sholatul khauf? Dalam Islam niku Pak, saking pentingnya sholat, itu ada yang namanya sholatul khauf. Sholatul khauf itu adalah sholat dalam keadaan perang. Jadi perang itu tetap harus sholat. Gimana Pak Ustadz? Ya kalau jamaah, di depan ada barisan, di belakang ada barisan. Gantian, depan rukuk, yang belakang jangan rukuk. Melihat situasi Pak. Ada yang bom, miring kiri Pak. Ada bom kiri, nganan. Ada bom di depan, ke belakang. Boleh begitu, tidak apa-apa. Karena sholatul khauf. Sampai begitu. Apalagi dengan sehat-sehat ngeten niki. Kok nggak sholat? Na'udzubillahi min dzalik. Kalau nggak mampu berdiri, dengan duduk. Duduknya begini Pak. Yang awal ngeten Bu. Nah ini. Duduk begini dulu. Kalau tidak mampu duduk begini, krono asam urat dengkule, rematik, ditekuk loro Pak Rouk, iya aja ditekuk wis. Sampean kunjur ngeten Bu. Kunjur begini boleh. Nah, kalau tidak bisa begini, dengan rebahan. Dengan rebahan tapi menghadap ke barat. Kalau ke barat tidak bisa, maka sampean rebahan ngadep ke atas. Gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Pak Ustadz, tangan tidak bisa digerakkan. Mau begini, sudah lumpuh, sudah tidak bisa. Tetap wajib sholat, tetap. Dengan apa? Dengan pakai isyarat. Dengan isyarat. Bagaimana? Matanya digerakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman. Insya Allah anaknya sampean kaget Bu. Ya Allah mak, meh mati kok mak. Pendelikan anaknya Bu. Heng paham lah reki. Jare mak mari salam, isun sembahyang ben. Saya sholat ini ben. Sampai begitu Derek. Kenapa? Itulah pentingnya Tapi ketika kita di belakang, kalau repot, apa repotnya kita? Kadang-kadang ngeten, kadung wis repot, gak ada damel, nyunati anak, wah, ngematekaken anak, emak-emak mulai mari sadurunge beduk wis kene. Masya Allah, kene kuning, lambi milu kuning, kodong milu kuning, sampai kenemenan untu milu kuning. Ya Allah ya Rasulullah. Duhur nggak sholat, diajak sholat sama temannya, Mbak nggak sholat, eman. Ikim tolong atau sewa, eman. Asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya nggak sholat, habis isya harus sholat. 4 waktu disunduk jadi 1.
Maka niatnya usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kundukan lillahi ta'ala. Dikunduk di sate kok derek. Sembahyang di sate. Masya Allah. Ini saya cerita di rumah saya, Bu, entah di sini. Saya tidak tahu Pak di sini. Di rumah saya itu, kalau temu manten, itu pas samar wulu. Itu di rumah saya. Pas kiroah itu, pas kiroah, mau salawatan itu baru. Salatu wassalamu alaik. Pertemuan manten. Ting teng ting teng tang teng teng tang teng. Menika kemanten kekalih. Ting teng tang teng. Ini sholawatan, Bu. Habis sholawatan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata MC-nya, acara saklajengipun ge menika ngidek-ngidek endok. Kan wonten nggih. Ngidek endok riko. Masjid adzan berat-berat riko. Di masjid adzan, di sini ngidek-ngidek endok. Yang ngidek yang laki. Yang laki mengidak telur, yang perempuan di bawah. Telur diinjak jedas kebanteran ngantem raine hang wadon niku. Jare malaikat kapok gitu. Astagfirullahaladzim. Kemanten yang sembahyang, bapake ndak sholat, sampai yang di dapur ndak sholat. Mulai pagi sampai maghrib nyemprongi bengahan, apa bengahan itu di sini ya? Luweng. Pakai kayu yang basah. Sampai kepentut nih kok derek. Itu yang nggak sholat. Lah, hanya semacam itu, repot semacam itu, kita sudah berani meninggalkan sholat. Padahal derek awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati as-sholat. Besok yang pertama kali dihisab adalah sholat. Rasul ibadah as-sholat. Kepalanya ibadah itu sholat. Yasinan ibadah, tahlilan ibadah, sholat qobliyah ba'diyah ibadah. Tapi kepalanya ibadah adalah sholat lima waktu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, jangan kita sampai pernah meninggalkan sholat. Karena sholat itu as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, faman tarokha faqad hadamaddin. Saudara saya hormati, kita hitung sekarang kenikmatan Allah, waktu yang diberikan oleh Allah. Bu, jenengan diberikan oleh Allah waktu berapa jam sehari semalam? 24 jam. 24 jam itu sholat jenengan itu satu waktu subuh tawis utawa beduk berapa menit? Jujur. Nah, kesekian ini paling lama 5 menit. Niku wis ngeten Allah. Nu kabirone sak menit. Kabiro walhamdulillah. Itu baru 5 menit itu. Tapi sampean kan boten, Bu. Napa malih ikatan cinta teko riko. Sinetron ikatan cinta no riko. Iklan. Usolih badari saya Allah. Allah. Assalamualaikum. Deng. Mulai maning. Allahu Akbar. Paling lama 5 menit, tapi rata-rata, ya kita ambil rata-rata 5 menit. 5 menit kita sholat, kita hitung 5 kali 5, kan 25 cuma. 25 menit. Bayangkan Bu, kita sholat itu sehari semalam cuma 25. Itu kalau sholatnya sempurna 5 menit dengan khusyuk. Pak Ustadz, apa sholat harus khusyuk? Ojo ngomong khusyuk derek. Boten harus Bu. Sampean kok boten khusyuk, apa sah sholatnya? Sah. Yang penting rukun dan syarat sholatnya dipenuhi. Kalau ndak khusyuk, ojo maning sampean Bu. Kulo kadang sembahyang kadang-kadang khusyuk nih kok. Saya ini pernah, saya kan guru Bu. Guru juga saya. Saya habis ngajar di sekolah banyak masalah. Saya pulang sholat jamaah sama anak saya. Ayo jamaah beduk. Ayo bah, sholat sudah.
Sampai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ditanya anak saya, bah, sholat apa iki bah? Sholat beduk nak, kok 5 rakaat? Ternyata kelewat bos. Saya ngomong bonus nak. Itu jurus ngeles bu. Jurus ngeles itu. Padahal nang kene mumet riko deh. Hang wali murid teko komplain. Hang murid-murid ambeng-ambeng riko. Pencelotan nang meja, ya Allah. Akhirnya kebawa ke dalam sholat, nggak khusyuk, 4 rakaat jadi 5 rakaat. Kebablas deh. Kalau usaha khusyuk boleh, nggak apa-apa. Jangan usaha khusyuk umpamanya, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, jangan dipaksakan. Sampai usaha umpamanya, mau sholat khusyuk, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Khusyuk. Pertama khusyuk. Barang 2 rakaat jenengan. Indonesia nih ibu ya, kalau suruh khusyuk angel pak, sulit Indonesia ini. Sampai kalau ke Mekah, yang pernah umroh, pernah haji, di sana kalau sekali sholat semua. Gimana badan? Sekali Allahu Akbar, tutup toko, tutup warung. Yang bekerja berhenti, semua ke masjid, semua ke musola sholat, semuanya sholat. Indonesia, Masjid Imamuddin adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis adzan, tidak ada yang jamaah. Hang jamaah imami dewek. Allahu Akbar. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua bakso liwat. Ding 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 ding. Bakso bakso. Bakso bakso. Cari imame Allahu Akbar. Ya Allah bakso liwat. Sembayang beduk turun mangan iso niki mau. Sami Allahu liman hamidah ngelerek alayya. Apalagi kalau ada orang bu, tanggilan sampean nggih, tonggo sampean gak ada damel. Sun kan keras-keras itu. Sampai sembahyang beduk nang omah mamane. Wes jelas sing khusyuk bu. Lagu mlebu nang omah riko. Nggih kan? Allahu Akbar. Lagunya Saiba isun ngomong. Jarang sembahyang nang atine apik. Maka khusyuk itu sulit. Pokoknya sampean rukun salat terpenuhi, sah yang penting. Kadung khusyuk-khusyukan pun angel pun. Gini mboten? Apalagi bulan-bulan Rajab ini. Aduh, angel khusyuk Pak. Kenapa? Akeh becek. Allahu Akbar, becek nang Mbak Rahayu. Kena piro kapanane? Allahu Akbar nang Pak Lurah 1.000. Sulit khusyuk itu bu. Maka khusyuk memang penting, tapi kalau tidak bisa jangan dipaksakan. Apa yang kita penting dalam sholat itu, rukun dan syaratnya yang harus kita penuhi. Dan yang penting kita ingat derek, kita diberi Allah waktu 24 jam, hanya terambil 25 menit untuk sholat. Bayangkan itu derek, masih berarti waktunya yang kita gunakan masih tersisa 23 jam 35 menit. Untuk apa itu? Silahkan untuk apa saja. Untuk tidur, untuk ngorok, untuk ngilur, untuk kerja, untuk maklaran, untuk ke pasar, silahkan digunakan. Tapi luangkanlah waktunya 5 menit untuk sholat. Kenapa? Karena sholat inilah awal besok yang menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu hanya tangan yang akan menjadi saksi, hanya kaki yang akan menjadi saksi, mulut tidak bisa bicara. Sampean kok sholatnya lengkap, malaikat arep mentung, dipentung tangannya ngomong, tangannya bicara, malaikat jangan dipentung tangan saya malaikat, jangan dipukul tangan saya malaikat. Kenapa? Tangan ini selalu untuk beribadah, untuk takbir Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah.
Mau dipukul kakinya, kakinya bersaksi, bisa bicara kakinya. Kata kakinya, malaikat jangan dipukul kaki saya. Karena kaki ini selama saya hidup terus berjalan ke masjid. Subuh jamaah, duhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah. Untuk sujud, untuk rukuk ini malaikat, untuk tahiyat malaikat. Jangan dipukul malaikat. Masya Allah. Al-yawma nakhtimu ala afayhim. Mulutnya nggak bisa bicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang akan bicara nanti kaki kita, tangan kita. Maka para bapak dan ibu sekalian, betapa pentingnya sholat itu. Semoga kita semualah yang ada di sini ini besok sampai meninggal dunia, kalau bisa Bu, kalau bisa ini kita minta kepada Allah, kalau bisa kita nanti diambil oleh Allah, kita diwafatkan oleh Allah, diambil ruh kita oleh Allah dalam keadaan sholat. Amin. Bu, luar biasa Bu, saya juga kepingin begitu Bu. Gimana badan? Sampai pengen mesti Bu, kepingin semua. Kalau sampai istiqomah sholat, mau sholat jamaah, entah nggak bisa jamaah sendirian, insya Allah sampean besok akan diambil oleh Allah dalam keadaan sholat. Kalau dalam keadaan sholat, ngaji Quran, pas ngaji sampean meninggal dunia, masya Allah, luar biasa. Gimana badan? Para bapak dan ibu sekalian, itulah kajian kita pada sore hari ini. Majelis Taklim Miftahul Jannah dan jamaah Masjid Imamuddin, semoga bermanfaat, semoga barokah, dan kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada presenter. Makasih Pak Ustadz. Baik pemirsa, Kebun Salim dimanapun Anda berada, semoga materi hari kita ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu kita. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.